Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, brother, suster, Romo, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa yang ke-16. Dan hari ini kita memasuki tahun liturgi tahun C, dengan tema Tuhan Yesus tidak mencari aktivitas yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hati yang mau berserah kepadanya agar Dia bekerja di dalam diri kita. Sekarang mari kita berdiri, kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi pada petang hari ini akan dipimpin oleh pastor kita, Petrus Haryanto SJY, Kur dari lingkungan Santo Paulus, dan tata laksana dari lingkungan Agustinus. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan budi dan pikiran kita yang hening, agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi petang hari ini. Kita siapkan lagu pembukaan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, pada hari ini kita merayakan Ekaristi untuk liturgi hari Minggu biasa pekan yang ke-16. Kita di dalam hidup harian sering mengalami beraneka ragam ketegangan dalam kecenderungan hidup kita, antara membagi perhatian untuk Allah dengan sesama atau melayani sesama demi Allah. Yesus memberikan semacam pengarahan dalam mengatasi ketegangan ini. Kedua kecenderungan ini harus berjalan beriringan, seimbang menurut kepentingan dan proporsinya. Keduanya tidak untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka melalui Ekaristi ini kita diingatkan agar mengambil pilihan seturut teladan Yesus sendiri dan mengandalkan Dia dalam mengarahkan pilihan-pilihan kita yang kita ambil. Mari kita hening sejenak mengawali Ekaristi ini, menyiapkan hati kita bagi sabdanya dan kurban Ekaristi di atas altar ini. Intensi misa pada sore hari ini, yang pertama ucapan syukur bersama Christine Lela atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Roh Kudus. Semoga rasa syukur dan sukacita ini mendorongnya untuk semakin mengandalkan Roh Tuhan sendiri di dalam setiap aktivitas hidupnya. Yang kedua, mendoakan arwah. Bersama dengan keluarga Andreas Arifin, mendoakan arwah Mama Maria Kencanawati yang 4 tahun lalu menghadap Tuhan, dan Papa Liu Chong Hui yang 36 tahun lalu menghadap hadirat Tuhan. Bersama dengan keluarga Hendrik Gugits, mendoakan arwah Papa, Opa Mertua Maximilian Gugits yang 7 tahun yang lalu menghadap Tuhan. Bersama dengan keluarga Aloysius Suwarsito, mendoakan arwah Januarius Barsaki, Lucia Suwarni Barsaki, Konstantinus Muhdiharto, dan Konstantina Lasiam. Semoga mereka yang kita hadirkan, kita kenangkan, dan kita doakan ini semua berbahagia bersama Bapa serta para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Kita akui dan sesali segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang hanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbanting di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata,
ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara, serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara,
Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan, dialah yang kami beritakan, dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayaninya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam.
berkah dalam. Pada permenungan bersama ini saya mengundang kita semua untuk fokus pada bacaan Injil. Sebuah kisah yang bagi kita tidak asing. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lihat di sana, kita dalami di sana. Saudari dan saudaraku sekalian, kita sering dalam hidup harian bersama dengan orang-orang di sekitar kita, baik keluarga maupun di tempat kerja atau di tengah masyarakat, kita sering jatuh atau terjebak dalam perbandingan. Manusia memang ada kecenderungan suka membanding-bandingkan. Bahkan pernah muncul dirilis lagu Ojo dibanding-bandingke gitu ya. Dalam hal apa manusia punya kecenderungan itu? Katakanlah mungkin dalam hal wajah, cantik atau tidak. Lalu juga dalam hal kekayaan, dalam hal kepandaian atau kepintaran, dalam hal barangkali kecepatan untuk menangkap sesuatu. Bahkan dari kecil hingga selesai sekolah, kita harus mendapatkan nilai yang akhirnya di sana memang mau tidak mau kita sedang atau kita dibandingkan oleh orang lain. Maka dari membandingkan kita tahu bahwa seringkali juga ada kecenderungan saling bersaing. Maka kalau anak kita barangkali tidak mendapatkan ranking yang sekarang tidak ada ya. Zaman itu ketika ada gradasi ranking maka orang tua menjadi malu, panik. Lalu mengusahakan sebanyak mungkin, sebaik mungkin bagaimana anak saya bisa menduduki gradasi yang paling tinggi. Lalu setelah bersaing, tak jarang juga di sana ada fenomena melecehkan ketika orang membandingkan, meremehkan, dan yang lebih mengerikan adalah meminggirkan atau menyingkirkan. Tokoh perempuan dalam Alkitab itu biasanya dibiarkan tanpa nama. Tetapi yang malam hari ini kita dengarkan oleh penginjil Lukas, perempuan itu diberi nama Marta dan Maria. Ada yang berpendapat bahwa Yesus berpihak pada Maria, lalu mencela Marta. Ada yang punya pendapat seperti itu. Jelas backgroundnya adalah tadi kecenderungan manusiawi membanding-bandingkan tadi. Mungkin karena Yesus membalas teguran Marta kepadanya yang kurang berkenan akan sikap dan perilaku diamnya Maria saat Maria sedang sibuk melayani. Dan kesannya Marta itu diposisikan sebagai yang aktif, yang rajin, yang cekatan dan seterusnya. Sementara Maria dipandangnya sebagai sosok yang pasif, yang barangkali harus menunggu diperintah, nunggu dikomando dan seterusnya. Apakah memang demikian yang dimaksudkan oleh Yesus? Tadi kita jelas-jelas dibawa oleh Yesus kisah itu bahwa ia ingin menunjukkan kepada pembaca atau pendengarnya kekuatan dan keutuhan kedua peran itu, baik Marta maupun Maria. Benar bahwa Marta itu adalah tokoh yang aktif. Tadi dikisahkan bagaimana melayani tamu dan gurunya dengan hospitalitasnya, dengan kesediaannya, dengan kemurahan hatinya, dengan kepekaan dan kepeduliannya. Manakala ketika kondisi tamu-tamunya barangkali dalam kelelahan karena baru datang dari perjalanan yang jauh, yang lelah, lapar, butuh istirahat, makan dan minum.
Dan memang ini bukan hal yang salah. Ini penting. Tetapi yang menarik, mengapa Yesus menegurnya? Bukan pelayanannya yang ditegur oleh Yesus, tetapi sikap Marta yang bersungut-sungut. Ketika dia sibuk melayani, menunjukkan hospitalitasnya, mengatakan kepada Yesus, lihat, dia hanya diam saja, katakanlah demikian. Yesus ingin mengingatkan bahwa di samping pelayanan itu ada hal lain yang juga penting. Yang tidak kalah pentingnya dari apa yang dibuat oleh Marta itu. Lalu Maria. Maria bisa dikatakan memang di sana ditempatkan sebagai tokoh yang pasif, katakanlah demikian. Tetapi pada zaman itu Maria mengambil posisi yang tidak jarang diambil oleh perempuan. Pada zaman itu yang mempunyai hak atas pendidikan, mendengarkan pengajaran itu adalah laki-laki. Perempuan tidak. Memang perempuan harus melayani. Maria dalam diamnya sebetulnya menunjukkan kepada kita para pembaca dan pendengarnya bahwa ia melawan budaya tradisi yang umum, yang lama, dan ia tampil dalam peran yang baru, posisi yang baru. Duduk di kaki Tuhan dan mencurahkan perhatian hanya pada perkataan Yesus. Ini enggak umum, ini enggak lumrah. Sikapnya ini seakan-akan menyatakan bahwa tidak ada hal lain yang lebih penting dan utama daripada firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kepekaan rasanya tidak hanya ditunjukkan kepada hal-hal yang sifatnya physically, hal-hal yang bisa dilihat dan lain sebagainya, tetapi juga harus ditampakkan dalam gerak batin menuju kedekatan dengan Allah. Itulah yang diambil oleh Maria. Saudari dan saudaraku, kisah Marta dan Maria ini bukan kisah yang harus diperlawankan. Bukan kisah yang harus dipertentangkan antara dua perempuan yang bersaudara yang memiliki karakter atau perilaku yang bertolak belakang. Dan tentu ini mengundang kita untuk mencermati. Apalagi membandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain selain Marta dan Maria. Sebaliknya keduanya ditampilkan sebagai tokoh dalam sebuah kisah kemuritan yang utuh, di mana di sana tampak lengkap sekali. Bagaimana melayani ditampakkan di sana, tetapi tidak lupa juga kembali kepada Tuhan, itu juga tidak kalah penting. Maka bagi kita yang sampai dengan hari ini, Anda semua menunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu sekarang ini sedang membangun sebuah kesetiaan, ketaatan sebagai seorang murid, maka kepekaan yang hendak kita bangun, yang sedang kita bangun sebagai seorang murid, bukan hanya pergi mondar-mandir melayani dan melayani sampai habis, katakanlah demikian, tetapi juga ingat, kita harus ada saatnya berdiam, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan untuk kita. Maka saya sangat yakin bahwa Anda semua saat ini sedang berperan seperti halnya Maria. Satu pekan barangkali sudah melayani keluarga, melayani orang-orang yang ada di sekitar dan seterusnya. Tetapi ada saat bagaimana saya harus duduk diam mendengarkan Tuhan. Dua sisi kemuritan ini bukan untuk dijadikan opsi atau harus dipilih. Saya memilih seperti Maria atau saya memilih Marta, tidak. Semua harus dijalankan bersama. Pergilah berkarya, tetapi ingat untuk pulang berdoa. Kalimat ini pernah saya baca di sebuah restoran kecil
di pinggiran kota Jogja. Bagi saya, mengusik saya. Ketika keluar dari restoran itu, dari rumah makan itu, akan kembali kita pulang atau orang yang di dalamnya itu pulang, ada kata-kata tertulis, pergilah berkarya, tapi ingat untuk pulang juga berdoa. Itu jugalah yang diteladankan oleh Yesus sendiri. Manakala Yesus melayani, memberi kesaksian akan Bapanya yang murah hati. Tetapi dia kembali mencari waktu untuk datang kepada Bapanya. Mungkin hanya duduk diam. Ingat di Getsemani, sebelum Yesus menyampaikan isi hatinya, dia sebetulnya terdiam lama. Tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapanya. Setelah berkeliling berbuat baik, ia menyingkir dari orang banyak, berdoa kepada Bapanya di surga, dan mohon kekuatan di sana. Saudari dan saudaraku, sekali lagi, menjadi murid Yesus berarti menjadi pendengar, sekaligus juga pelaku firman. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga yang selalu siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, tetapi bersikap terbuka terhadap semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon. Karena doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka yang diserahi tugas kepemimpinan dan tanggung jawab selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita bersama Christine Lela atas terkabulnya doa permohonan melalui novena Roh Kudus. Semoga karya Roh Kudus senantiasa mendampinginya
juga kita semua dalam setiap aktivitas dan kesaksian hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami doakan dan kami kenangkan arwah orang beriman yang hari ini kami doakan. Mama Maria Kencanawati, Papa Liu Chongfui, Papa Opa Mertua Maximilian Kukits, Januarius Barsaki, Lucia Suwarni Barsaki, Konstantinus Muhdiharto, Konstantina Lasiam, dan Franciscus Saverius Warso. Semoga sanak keluarga yang kami kenangkan dan kami doakan ini semua berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi sanak keluarga serta kami yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh sebab itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenangkan pada kesempatan ini. Mama Maria Kencanawati, Papa Liu Chong Fui, Papa Oma Mertua Maximilian Kukic, Januarius Barsagi, Lucia Suwarni Barsagi, Konstantinus Muhdiharto, Konstantina Lasiam, dan Franciscus Saverius Warso. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiaran hidup yang menyenangkan dan meneteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari berkat putra-Mu yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan adanya beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk beberapa pengumuman. 1. Giat OTD. Seksi Katekese Lansia mengundang kehadiran anggota komunitas OTD dalam pertemuan dengan tema Berbahagialah mereka yang tidak kehilangan harapan. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli pukul 9.30 di Balai Paroki. PIC Bapak Bayu. 2. Giat Komunitas Kerahiman Ilahi. Komunitas Kerahiman Ilahi mengundang para devosan dalam ibadat dan pertemuan bulanan pada hari Minggu tanggal 27 Juli pukul 14 di Kapel Santo Aloysius, pendamping Frater Diakon Firdi, PIC Ibu Hita Dewi. 3. Bincang Iman bersama Sekolah Kerahiman Ilahi seri ketiga. Komunitas Kerahiman Ilahi Keuskupan, Komunitas Cana Indonesia, dan Gereja Santo Yosef mengundang kaum muda dan keluarga-keluarga dalam bincang iman bersama dengan mengangkat tema Saat Kuasa Gelap Menyamar Menjadi Cahaya. Kegiatan ini menghadirkan pakar spiritual SCY Spanyol, yaitu Romo Pedro Iglesias Curto SCY. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli pukul 18 di Gereja Santo Yosef, PIC Lucy Igwina. 5. Informasi baptis balita. Seksi Katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 10 di Ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan, PIC Hendra Fantoni. 5. Penerimaan dana Misa Hari Minggu Biasa ke-15. Misa Hari Sabtu tanggal 12 Juli, kolekte sebesar 6.570.000
atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk segala partisipasi Anda semua dalam peran Ekaristi ini, sehingga berjalan dengan lancar. Secara khusus untuk para pelayan liturgi, Diakon Kita Firdi, Lektor, Pemazmur, Prodiakon, Mesdinar, Kur, Tata Laksana, Kur dari lingkungan Paulus, juga terlebih yang dengan setia mempercantik gereja kita dengan dekorasi yang selalu fresh atau baru. Terima kasih, semoga hari-hari kedepannya kita senantiasa seperti dua sosok yang kita renungkan pada sore hari ini atau malam hari ini. Kita melayani, tetapi kita juga jangan lupa kembali kepada Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada